Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai impuls dan momentum. Soal yang pertama, sebuah peluru bermassa 5 gram ditembakkan dari senapan bermassa 5 kg. Kecepatan peluru adalah 50 meter per second. Berapakah kecepatan dorong senapan pada bahu penembak? Di sini yang diketahui adalah massa pelurunya, jadi di sini M1-nya sama dengan 5 gram. Ini kita ubah ke kilogram, jadi dibagi dengan 1000, jadi sama dengan 0,005 kilogram. Kemudian di sini massa senapannya, jadi di sini M2-nya sama dengan 5 kilogram. Kemudian di sini kecepatan peluru, jadi kecepatan peluru ini adalah setelah ditembakkan, jadi di sini adalah V1 aksennya sama dengan 50 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan dorong senapan. Jadi di sini adalah V2 aksen sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Di sini kita jawab dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi di sini momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Jadi di sini M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2. Ini momentum sebelum sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. Jadi di sini M1-nya adalah 0,005, kemudian dikali dengan V1 ini adalah 0, karena sebelum ditembakkan, peluru ini diam, jadi di sini adalah 0, kemudian ditambah dengan M2-nya adalah 5, dikali dengan V2 ini adalah 0, karena V2 ini senapannya juga diam, sebelum ditembakkan senapannya adalah diam, jadi di sini kali 0. Sama dengan M1-nya adalah 0,005, kemudian dikali dengan V1 aksennya adalah ini, jadi dikali 50, ditambah dengan M2-nya adalah ini, 5, dikali dengan V2 aksen. Jadi V2 aksennya ini kita cari. Jadi di sini 0,005 dikali 0 adalah 0, kemudian 5 dikali 0 adalah 0. Jadi di sini adalah 0 sama dengan 0,005 dikali 50. Jadi hasilnya di sini adalah 0,25 ditambah dengan 5V2 aksen. Jadi di sini 5V2 aksennya ini kita pindahkan ke sini. Jadi di sini min 5V2 aksen sama dengan 0,25. Jadi V2 aksen sama dengan 0,25 dibagi dengan min 5. Jadi V2 aksennya adalah ini. Jadi di sini hasilnya sama dengan 0,25 dibagi min 5, hasilnya adalah min 0,05. Jadi 0,05 meter per second. Jadi ini hasilnya. Jadi V2 aksennya atau kecepatan dorong senapannya adalah min 0,05 meter per second. Di sini negatif, jadi arahnya adalah ke kiri. Jadi ini hasilnya. Kemudian soal berikutnya, sebuah bola besi digantungkan pada tali tidak bermassa sepanjang 50 cm. Pada dasar lintasannya, bola tersebut menumbuk balok seperti gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Massa bola dan balok berturut-turut adalah 1 kg dan 3 kg. Jika tumbukan antara bola dan balok lenting sempurna, berapakah besar kecepatan balok setelah tumbukan? Jadi di sini yang diketahuinya adalah panjang talinya, ini panjang talinya, jadi di sini adalah L sama dengan 50 cm, ini kita ubah ke meter, jadi dibagi 100, jadi sama dengan 0,5 meter. Kemudian di sini massa bolanya, jadi massa bola ini adalah M1 sama dengan 1 kg. Kemudian massa baloknya, jadi ini massa baloknya, jadi M2 sama dengan 3 kg. Kemudian di sini bola dan balok tumbukannya adalah lenting sempurna, berarti lenting sempurna ini koefisien restitusinya atau E-nya yaitu sama dengan 1. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah kecepatan balok setelah tumbukan. Kecepatan balok di sini adalah V2 aksen. Jadi V2 aksen ini kecepatan balok setelah tumbukan. Jadi V2 aksen sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi di sini karena tumbukannya lenting sempurna, jadi E-nya adalah sama dengan 1. Jadi di sini E sama dengan 1. Rumus E ini adalah min delta V aksen per delta V sama dengan 1. Jadi di sini min delta V aksen ini adalah min V2 aksen dikurangi V1 aksen per
Delta V-nya adalah V2 dikurangi V1 sama dengan 1. Jadi ini rumus koefisien restitusi pada tumbukan lenting sempurna. Di sini kecepatan V2 ini adalah kecepatan baloknya, jadi kecepatan balok sebelum tumbukan. Jadi di sini V2-nya ini sama dengan 0. Jadi kecepatan balok sebelum tumbukan adalah 0 karena dia tidak bergerak. Kemudian V1-nya ini adalah kecepatan bolanya, jadi ini V1-nya. Jadi kita hitung kecepatan V1-nya ini dengan menggunakan hukum kekalan energi mekanik. Jadi di sini misalkan posisi 1 dan di sini adalah posisi 2-nya. Jadi kita gunakan hukum kekalan energi mekanik. Jadi EM1 sama dengan EM2. Jadi hukum kekalan energi mekanik adalah energi mekanik pada posisi 1 itu sama dengan energi mekanik pada posisi 2. Energi mekanik adalah penjumlahan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Jadi di sini EK1 ditambah dengan EP1 sama dengan EK2 ditambah dengan EP2. Di sini karena bolanya ini dijatuhkan ke sini, jadi ini dijatuhkan berarti kecepatannya adalah 0. Maka energi kinetik satunya adalah 0, kemudian ditambah dengan energi potensial satunya, di sini adalah MGH1, kemudian di sini sama dengan EK2-nya adalah di sini, jadi ini ada kecepatannya, maka di sini adalah setengah MV2 kuadrat ditambah dengan energi potensial pada posisi 2 ini adalah 0 karena bendanya tidak memiliki ketinggian. Di sini adalah 0. Di sini ketinggiannya atau H1-nya ini, jadi H1-nya ini adalah sama dengan panjangnya, jadi panjang talinya. Jadi H1 ini sama dengan L. Jadi kita masukkan angkanya. Di sini masanya bisa dicoret karena nilainya sama dengan ini. Jadi di sini G-nya adalah 10. Jadi G-nya ini percepatan gravitasi, nilainya kita tetapkan adalah 10. Jadi 10 dikali dengan H1 adalah L, jadi L ini adalah ini. Jadi di sini 0,5 sama dengan setengah dikali dengan V2 kuadrat. Jadi setengah dikali V2 kuadrat. Jadi 10 dikali 0,5 adalah 5 sama dengan setengah dikali V2 kuadrat. Jadi di sini 1/2-nya kita pindah ke sini, jadi dibalik 2/1. 2/1 adalah 2, jadi di sini 2 dikali 5 adalah 10. Jadi 10 sama dengan V2 kuadrat. Jadi di sini V2 adalah sama dengan, karena di sini kuadrat, berarti kebalikan dari kuadrat adalah akar. Jadi di sini V2 sama dengan akar 10. Jadi akar 10 meter per second. Jadi ini V2-nya. Jadi V2 ini adalah kecepatan pada posisi 2. Jadi kecepatan pada posisi 2 ini adalah V1. Jadi di sini ini V2-nya adalah V1 sama dengan akar dari 10 meter per second. Jadi ini kecepatan bolanya. V1 ini kecepatan bola sebelum tumbukan. Kita masukkan ke sini. Jadi di sini ini min dikali V2 aksen adalah min V2 aksen, kemudian min dikali min adalah positif. Jadi di sini positif V1 aksen. Jadi bisa dibalik di sini, jadi V1 aksen min V2 aksen per V2-nya di sini adalah 0, jadi di sini 0, kemudian V1-nya adalah ini, jadi min akar 10 sama dengan 1. Jadi di sini V1 aksen min V2 aksen sama dengan, di sini 0 dikurangi min akar 10 adalah min akar 10, kemudian min akar 10-nya ini dipindahkan ke sini, jadi dikali 1, maka di sini hasilnya adalah min akar 10. Jadi min akar 10 dikali 1 adalah min akar 10. Jadi ini persamaan yang pertama, V1 aksen min V2 aksen sama dengan min akar 10. Kemudian kita gunakan hukum kekalan momentum, yaitu M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2, jadi momentum sebelum sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. Jadi ini momentum sesudah. Jadi di sini M1-nya adalah 1, kemudian dikali dengan V1-nya adalah ini, jadi dikali akar 10 ditambah dengan M2-nya adalah ini, jadi 3, dikali dengan V2-nya adalah ini, jadi 0, sama dengan M1 adalah 1, dikali dengan V1 aksen, ditambah dengan M2 adalah 3, jadi 3 dikali V2 aksen.
Jadi di sini 1 dikali akar 10 adalah akar 10, kemudian 3 dikali 0 adalah 0. Maka di sini hasilnya adalah akar 10 sama dengan ini 1 dikali V1 aksen adalah V1 aksen ditambah dengan 3 V2 aksen. Jadi ini persamaan keduanya. Jadi di sini ini kita eliminasi dengan persamaan ini. Jadi di sini V1 aksen ditambah dengan 3 V2 aksen sama dengan akar 10. Jadi ini bisa dibalik seperti ini. Kemudian ini persamaan pertamanya. Jadi di sini V1 aksen min V2 aksen sama dengan min akar 10. Jadi di sini ini kita eliminasi V1 aksennya karena di sini sudah sama. Jadi ini dikurangi supaya ini V1 aksen dikurangi V1 aksen ini 0. Jadi ini dieliminasi, sudah 0, maka ini dikurangi jadi 3 V2 aksen, dikurangi min V2 aksen, ini min dan min jadi positif, maka ini dijumlahkan, jadi 3 ditambah 1 adalah 4, jadi di sini 4 V2 aksen sama dengan, jadi akar 10 dikurangi dengan min akar 10. Di sini min dan min, jadi ini positif, jadi ini dijumlahkan, akar 10 ditambah akar 10 adalah 2 akar 10. Maka di sini V2 aksennya sama dengan 2 akar 10 per 4. Jadi ini V2 aksennya, ini bisa disederhanakan. Jadi 2 dan 4 ini adalah dibagi 2, jadi 1 per 2 akar 10. Jadi ini hasilnya, ya satuannya adalah meter per second. Jadi V2 aksennya adalah setengah akar 10 meter per second. Jadi V2 aksen ini adalah yang ditanyakannya, yaitu kecepatan balok setelah tumbukan. Jadi ini V2 aksennya. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai impuls dan momentum.